Penyaluran bansos di sejumlah daerah menemui kendala seperti bantuan tidak tepat sasaran. Presiden Joko Widodo mengakui masih ada masalah terkait data yang membuat sebagian masyarakat tidak mendapatkan haknya. Penyaluran bantuan sosial kepada warga miskin yang terdampak virus corona banyak menemui kendala. Di Sika NTT, penyaluran bantuan sosial tunai banyak yang salah sasaran. Kepala Desa Rubit, Kabupaten Sika, Polikarpus Heret, mengaku menerima bansos dari pemerintah. Tak hanya dia, ada 8 perangkat desa yang terdaftar sebagai penerima bansos. Saya menolak bantuan itu dan saya berusaha bagaimana caranya yang baik bahwa bantuan yang ada untuk saya itu saya alihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dan itu saya kemarin baru dapat data itu dari Dinas Sosial bahwa ada nama saya juga yang masuk di rekening bank. Jadi nama itu bukan ada di daftar nama yang diserahkan ke kami di desa, tapi nama itu sudah ada di bank. Di Rembang, Jawa Tengah, pencairan bantuan sosial dari pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran. Posko Pengaduan Bantuan Virus Corona Pemkab Rembang mengaku menerima belasan laporan dari warga yang tidak mendapatkan bansos. Rata-rata yang mengadu adalah korban PHK. Di warga yang merasa belum mendapatkan atau terlewatkan itu ada sekitar 18 yang sudah menyampaikan aduannya kepada kita di posko pengaduan. Presiden Joko Widodo mengakui masih ada permasalahan terkait data yang membuat sebagian masyarakat tak menerima bansos. Presiden meminta warga tak mampu yang belum mendapat bansos dari pemerintah untuk segera melapor ke pengurus RT RW setempat. Memang ada 1, 2, 3 yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki. Tapi saya kira nanti pada tahapan kedua bulan depan sudah akan, insya Allah akan lebih baik lagi. Pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan sosial, mulai dari bantuan tunai, sembako, program keluarga harapan hingga BLT desa. Namun pemerintah harus segera memperbaiki data masyarakat miskin sehingga semua bantuan bisa tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah mengakui masih ada masalah terkait data yang menyebabkan ada warga yang belum menerima bantuan sosial. Bagaimana pemerintah memastikan seluruh bantuan sosial tepat sasaran? Untuk membahasnya sudah terhubung dengan Menteri Sosial Juliari Batubara. Selamat malam Pak Menteri, dengan Aiman, Kompas TV. Selamat malam. Iya, Pak Menteri, sejauh mana saat ini bantuan sosial telah diserahkan dan apa kendala yang masih terjadi di lapangan? Mungkin Pak Menteri berkenan untuk berbagi. Ya, saya kira harus dipahami dulu bahwa bansos itu ada 2 jenis ya, yang di bawah Kementerian Sosial, ada yang bansos jenis reguler, artinya yang tetap berjalan walaupun ada atau tidak adanya COVID-19, yaitu program keluarga harapan, PKH, program bantuan pangan non tunai BPNT atau program kartu sembako. Kemudian yang di luar program reguler ada bansos khusus, yaitu bansos sembako untuk warga Jabodetabek untuk 1,9 juta kepala keluarga untuk 3 bulan, dan juga ada program bansos tunai untuk 9 juta kepala keluarga di luar warga Jabodetabek. Saya kira kendalanya adalah lebih kepada waktu, ya. Artinya kami harus bekerja cepat, ya, karena sekarang situasi yang semakin sulit ini kami tidak memiliki kemewahan untuk terlalu berlama-lama menyalurkan bantuan-bantuan sosial tersebut. Nah, tentunya di tahap-tahap pertama, karena waktunya yang memang harus cepat, kalau masih ada 1-2 yang dianggap datanya kurang akurat, ya di tahap berikutnya kita perbaiki. Saya kira simpelnya atau garis besarnya seperti itu. Iya, terakhir pekan lalu lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan bahwa berdasarkan survei 49% masyarakat merasa bantuan sosial belum mencapai sasaran. Ini hampir setengahnya. Ada penjelasan untuk hasil survei ini, Pak Menteri, atau ini tidak sesuai dengan apa yang di lapangan? Ya, saya kira kami bekerja tidak harus selalu mengacu kepada survei, ya, apalagi kita tidak terlalu paham juga atau metodologinya seperti apa. Namun
silahkan saja kita bisa mendapatkan masukan-masukan, tapi harus diingat bahwa begini, kita harus cepat dalam bekerja. Saat ini kalau saya suruh pilih antara cepat dan tepat, saya lebih pilih cepat, ya. Sehingga nanti kalau kita seluruh narasi yang dibangun oleh media ini tidak tepat sasaran, karena kan hampir semua media ini menampilkan yang tidak tepat sasarannya, tapi hampir tidak ada media yang menampilkan sudah tepat sasaran. Jadi frame berpikirnya kan sudah dibentuk, ya. Nah, oleh karena itu ini kita juga berharap media juga bisa lebih balance ya di dalam memberikan berita-berita, karena ada satu daerah 18 orang, 11 orang. Ini yang kita berikan jutaan orang ini. Ya. Jadi kalau ada 11 orang, 18 orang merasa sasaran, buat saya ya silahkan nanti didaftarkan oleh Pemda setempat, karena data yang kami terima itu dari Pemda. Saya pikir media tentu menyuarakan amanat hati nurani rakyat. Kalau seandainya ada kekurangan tentu disampaikan. Dan bukan mencari kesalahan Pak Menteri, tapi lebih tepat adalah untuk mencari solusi. Dari hasil survei research pun tergambar di sini, dan Saiful Mujani juga bukan bagian dari media, menyatakan bahwa 49% tidak tepat sasaran. Kita tahu bahwa ada kendala-kendala dan ini hal yang baru. Tentu ada perlu perbaikan di hal-hal yang ke depan. Di antaranya adalah catatan terkait dengan 8 jenis bantuan. Saya bacakan di sini ada program Keluarga Harapan, memang sudah lama. Kemudian program sembako, kartu prakerja, bantuan sosial dari Presiden, dana desa, bantuan Presiden untuk perantau yang tidak mudik, bantuan dari pemerintah provinsi, bantuan dari pemerintah kota atau kabupaten. Tidakkah ini terlalu banyak, terlalu ribet Pak Menteri? Ya, lihat dari kacamata siapa dulu ya. Ribet karena banyak, rapi sedikit, tinggal pilih ya. Kalau kita itu melihat, saya hampir tiap 3 hari sekali saya turun ke lapangan, melihat langsung di bawah, itu tidak seramai yang diberitakan media, ya, tidak seramai yang didiskusikan oleh para ilmuwan, para akademisi, lembaga survei. Yang terjadi itu di lapangan karena memang banyak, dan ini perintah Presiden. Kami pembantu-bantunya melaksanakan perintah Presiden. Kementerian-kementerian yang memang memiliki anggaran bisa direalokasikan untuk bansos dijalankan. Kalau kami karena memang Kementerian Sosial, tentunya memang tugas dan fungsi kami adalah antara lain penyaluran bansos. Contohnya misalnya Kementerian Desa yang tadinya tidak ada urusan dengan bantuan sosial, karena punya anggaran cukup besar dan itu basisnya di desa, direalokasikan juga dana desa bisa untuk bantuan sosial. Yang lain juga seperti itu. Nah, yang terjadi di lapangan ini sebenarnya adalah misalnya satu rumah, dia mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat, misalnya dapat dari Kemensos sembako. Sementara sebelahnya melihat, dia tidak dapat apa-apa. Itu bukan harus langsung berarti tidak merata atau tidak tepat sasaran. Mungkin sebelahnya itu akan mendapatkan bantuan tapi dari pintu yang lain. Gitu loh. Ada juga dari Pemprov, ada Pemdanya juga melakukan bantuan sosial. Jadi ini hanya masalah waktu. Tidak mungkin bersamaan semua. Kenapa tidak mungkin bersamaan? Ya tentunya proses internal masing-masing kementerian ditambah Pemda berbeda. Mungkin saya harus koreksi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bukan hanya media dan ilmuwan yang mengatakan itu, tapi kolega Bapak, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga mengeluhkan terkait bantuan sosial. Saya bacakan, izin Pak Menteri. Saat ini kami harus membagi jadi 8 pintu. Ini kata Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Siapa di pintu 1, siapa di pintu 8, itu tidak sederhana. Waktunya pun ketika ada 8 pintu juga tidak sederhana karena ada yang mendapat pada saat itu, tapi ada yang mengiri karena belum mendapatkan di tempat yang lain karena bantuan jenisnya berbeda. Saya akan berikan kesempatan pada Pak Menteri untuk menjelaskan terkait hal ini. Sekali lagi untuk mencari solusi Pak Menteri, bukan untuk kemudian mencari kesalahan. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam bersama dengan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.